Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita habis korek-korek ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oh ya, kurang lebih ya 35-an ada ya teman-teman. Nah, ini untuk pohon-pohon ini mulai kita cangkok ya teman-teman untuk berbudidaya. Jadi kemarin banyak sekali yang request ya, Mas, cara tips cangkok cepat keluar akar, terus supaya dia tidak harus di apa ya nunggu lama itu bagaimana, Mas? Nah, oke, jadi kita akan langsung coba ini ya teman-teman, praktekkan ya. Kita taruh sini dulu untuk kameranya. Oke, untuk medianya apa, Mas? Nah, untuk medianya ini disesuaikan saja dengan kondisi wilayahnya ya. Nah, dalam artian bagaimana? Jadi teman-teman harus bisa apa ya? Mencari media yang benar-benar bisa untuk mencangkok. Boleh pakai moss, boleh pakai kokopit, boleh pakai serabut kelapa itu ya teman-teman yang masih yang benar-benar serabut ya. Cuman kalau Mas Bondes biasanya itu pakai kokopit ya teman-teman. Jadi serabut kelapa yang sudah dihaluskan itu yang Mas Bondes pakai. Terus untuk campurannya kalau memang teman-teman eh, nyangkoknya itu pas musim penghujan itu dikasih ini ya teman-teman, dikasih pasir ya, dikasih pasir sedikit. Tujuannya itu nanti ada tujuannya ya, ketika nyangkok kok dikasih pasir itu kenapa, Mas? Nah, jadi tujuannya ya teman-teman, yang pertama supaya ketika kita turun cangkok kita mau langsung prokar itu lebih mudah ya teman-teman. Jadi ketika dia sudah seperti ini kita campur dengan sedikit pasir, itu ketika kita buka mau kita prokar itu lebih mudah kita membukanya ya. Kadang-kadang kalau masih akar-akar serabut masih putih kan gampang putus tuh. Cuman kalau kita campuri menggunakan pasir itu dia lebih mudah nanti untuk keluarnya ya teman-teman. Maksudnya dalam artian keluar itu rontoknya ya. Jadi media itu cepat rontok dan yang disisakan adalah akarnya saja. Nah, itu tujuannya ya. Cuman kalau pas musim kemarau, kita sarankan medianya kokopit saja ya. Itu supaya menjaga kelembapan di media tanam ini atau media cangkok ini di pohon ini, dia tetap dia nanti lebih lembab ya, intinya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Terus untuk yang kedua, nah untuk yang kedua ketika pengerokan ya teman-teman, kalau bisa, kalau ingin teman-teman bisa sabar ya, kalau teman-teman bisa sabar itu didiamkan dulu ya selama ya minimal sekitar seharian lah setelah kita kerok seperti ini. Cuman kalau nggak pengen gimana, Mas, langsung ditutup. Kalau teman-teman habis apa namanya, habis kelupas seperti ini langsung tutup, itu nanti biasanya kambium dia akan jalan lagi. Nah, solusinya itu harus dikerok ya teman-teman, dikerok seperti ini ya sampai habis, benar-benar habis kambiumnya. Kita sambil apa namanya, cari yang mau dicangkok lagi. Nanti setelah selesai kita ngelupas semuanya seperti ini baru langsung kita tutup. Ini contohnya juga saya lakukan hal yang sama ya, karena kita mempunyai waktunya langsung. Jadi pikiran saya supaya lebih cepat dan lebih praktisnya salah satu caranya seperti itu. Jadi ketika habis kita kelupas, setelah itu kita kerok ya teman-teman supaya kambiumnya itu dihilang dan memutus jaringan nutrisi yang dari bawah ya. Itu juga kalau dia seperti ini kadang-kadang dia juga masih mau tumbuh ya kambiumnya, dia agak sedikit melebar ke bawah, itu tidak masalah ya teman-teman, yang penting kita kerok ya. Tuh tujuannya seperti itu. Nah, untuk programan ini ya teman-teman, programan di depan kita ini ya, ini untuk programannya kurang lebih sekitar 3 tahun lebih ya, dengan lingkar batang kurang lebih ya sekitar 30, 35, hampir 40-an seperti ini. Itu kurang lebih sekitar estimasinya 3 tahun setengah, 4 tahunan, tergantung, balik lagi tergantung uh, apanya ya, tergantung kita mengolah lahannya juga dan kesuburan pohonnya juga ya teman-teman. Nah, untuk cara nyangkoknya sangat mudah ya teman-teman, tinggal seperti ini.
Kita potong seperti ini. Diusahakan kokopitnya direndam dulu ya, sampai yang seperti ini ya teman-teman. Dia sudah mulai kecoklatannya, itu zat taninnya dia sudah keluar banyak ya, minimal 30% sudah keluar. Zat tanin itu yang kita peras itu kuning, itu adalah zat tanin, yaitu zat yang mempengaruhi pertumbuhan pohon ya teman-teman. Nah ini kita langsung praktekkan, karena banyak sekali ya kemarin yang nanyain, Mas dari cangkok dong, kemarin kan sudah program akar. Nah kita langsung praktekkan langsung di lahan, di tempatnya ya. Oke, bagi teman-teman yang mau berminat dengan pohon-pohon yang Mas Bondes sepil, silahkan japri aja di WA ya teman-teman. Tanya-tanya, sharing-sharing, silahkan. Atau mau nitipkan pohonnya di tempatnya Mas Bondes, apakah masih bisa? Masih bisa ya teman-teman. Silahkan nanti japri aja Mas Bondes ya. Oke. Untuk biaya per tahunnya berapa Mas? Untuk biaya per tahunnya itu di 2,5 ya teman-teman. Di 2.500.000 udah free kawat, terus perawatan sehari-hari, penyiraman, pupuk, media, dan lain sebagainya itu udah semuanya, include semuanya ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman Mas saya pengen nitipkan berapa ya, 10 pohon Mas atau ini ya, nanti kita kurangi ya teman-teman, gampang kalau itu, tergantung kesepakatannya aja, nggak usah pusing-pusing ya kalau sama Mas Bondes ini. Ini kemarin aja ada temen yang main ke sini pengen tapi dananya kurang ya, tidak kita suruh bayar kok ya teman-teman. Atau mau teman-teman main ke rumah sharing-sharing, boleh silahkan, langsung datang ke rumah saja ya. Kita sharing-sharing pengalaman ya teman-teman, tidak berniat untuk menggurui ya, karena di sini tidak ada murid-muridan, tidak ada guru-guruan di sini. Ini kameranya agak sedikit kita taruh agak sedikit jauh dulu ya, supaya kelihatan ya teman-teman aktivitasnya Mas Bondes ini. Oke, kita taruh di sebelah mana ya? Oke, nah kita taruh di sini aja dulu ya kameranya. Kalau agak goyang-goyang mohon maaf nih. Oke, sip. Oke, selanjutnya apa ya? Jadi untuk media lahan ini media yang ada di sini aja ya teman-teman, kita manfaatkan media apa aja. Kalau bisa sih, namanya pengolahan lahan tetap harus kita maksimalkan ya teman-teman. Walaupun untuk lahan yang kita punya ini tanahnya berpasir full, atau dia tanah lempung seperti di tempatnya Mas Bondes, itu tetap kita harus maksimalkan ya, supaya kenapa, hasilnya itu mantap ya teman-teman. Kalau media tanamnya atau lahannya jos jis, kalau kata Om Ahmad ya, itu pasti teman-teman nanti nggak nyesel ya. Waduh, kemarin kok nggak kita olah lahan dulu supaya maksimal, supaya kesuburannya lebih mantap ya. Nah, cukup mudah ya teman-teman, nyangkok itu nggak perlu lama-lama ya. Ini di satu pohon ini kurang lebih ya sekitar 15 cangkokan ya kita buatnya. Kalau teman-teman ada yang mau pesen, Mas saya pengen pesen yang agak gede batangnya, cangkokan Mas, karena dananya agak masih miring nih, bisa enggak? Atau Mas saya pengen cangkokan yang los pucuk Mas, bisa enggak? Boleh, aman lah itu, japri aja, di save aja ya nomornya Mas Bondes di WA teman-teman ya.
supaya ketika Mas Bondes buat status, ada info-info, nanti teman-teman bisa langsung cek ya ke pusatnya. Untuk keluar akar itu berapa lama, Mas? Untuk di anting putri? Paling rata-rata ya kita buat semua sudah keluar akarnya dengan cara sistem cangkok susun seperti ini. Kurang lebih ya sekitar 1,5 bulan itu udah pasti keluar akarnya ya teman-teman. Balik lagi, biasanya dari sisa-sisa kambium yang kita bersihkan itu dia nggak terlalu bersih, dia agak sedikit lambat karena agak sedikit keluar lagi untuk kambiumnya nyatu lagi ya. Jadi benar-benar harus dibersihkan, apalagi langsung dicangkok seperti ini ya, seperti yang Mas Bondes lakukan. Lebih baik sih kalau boleh saran tetap kita dijeda dulu ya, setelah kita kelupas itu dijeda dulu ya teman-teman, supaya dia kering dulu baru dicangkok ya. Itu lebih baik, lebih bagusnya seperti itu. Oke, sip. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu ya. Ini coba kita sepilkan. Aduh, sedikit ya. Yang lain. Tuh, mantap-mantap ya, teman-teman. Tuh ya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu untuk edukasi kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi tuh yang di atas masih belum masih belum dicangkoin ya, teman-teman. Oke, salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.